Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4. Hari ini kita kembali lagi belajar math dengan Miss Vina. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya selalu diberi kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, kita mulai ya. Simak materi Miss Vina berikut ini. Nah teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang symmetric figures and lines of symmetry, yaitu simetri pada beberapa gambar dan juga garis simetrinya. Nah, number 1, figure which can be folded into half that actually are symmetric figure. And the fold line is known as the line of symmetry. Kita lihat di sini teman-teman. Dari beberapa gambar di sini mempunyai bagian yang sama dan bisa dilipat seperti ini nanti. Dan garis itu dinamakan dengan garis simetri. Jika bentuk-bentuk tersebut dilipat, maka akan tertutup teman-teman. Dan bisa membentuk sebuah garis yang ada di tengah-tengah. Contohnya, number 8. The heart shape is a symmetry figure. It has a line of symmetry. Gambar hati ini adalah termasuk dari garis simetri yang bisa dilipat. Contohnya, kita lihat. Di sini kita lipat menjadi 2 bagian atau setengah. Sehingga jika dilipat seperti ini, maka bagiannya semua tertutup dan mempunyai simetri 1. Unfold, nah sehingga menjadi seperti ini nanti bagian tengahnya. And this line of symmetry. Dan di sini adalah yang dinamakan dengan garis simetri tersebut. Jadi, heart ini termasuk benda atau termasuk gambar yang bisa dilipat. Nah, bagiannya sama, sehingga mempunyai satu garis simetri. And number B, the rectangle is a symmetry figure. Persegi panjang adalah gambar simetri. It has more than one line of symmetry. Dan ternyata mempunyai garis simetri lebih dari satu teman-teman. Nah, kita lihat. Di sini ada persegi panjang. Bisa dilipat dengan seperti ini dan dengan ke samping. Nah, sehingga dari vertikal dan horizontal di sini mempunyai beberapa garis simetri, yaitu lebih dari satu simetri atau lipat. Karena jika kita lipat ke bawah, maka bisa dilipat lagi ke samping. Bisa dilipat lagi. Jika ke samping seperti ini, juga bisa dilipat ke kanan. Bisa dilipat lagi ke atas. Nah, sehingga ini adalah line of symmetry. And the rectangle has more than one line of symmetry. Oke, teman-teman sudah paham ya? Untuk apa sih garis simetri? Garis simetri itu adalah garis jika teman-teman mempunyai persegi panjang seperti ini, maka persegi panjang tersebut bisa dilipat dan dijadikan garis tengah seperti ini atau ke samping. Jadi line-nya di tengah-tengah seperti ini. Dan number 2, di sini adalah figure of symmetry atau gambar yang bisa dikategorikan dengan
simetri dan mempunyai garis simetri. Sedangkan yang persegi panjang tadi mempunyai simetri lipat lebih dari satu. And number 2, this figure do not have lines of symmetry. Dari gambar di bawah ini tidak mempunyai garis simetri nanti. Coba yang mana ya? Kita lihat. They are not symmetry. Dan di sini semuanya tidak mempunyai garis simetri. Really? Kita lihat. Number A, di sini ada pohon. Ternyata bentuknya tidak bisa jika kita tarik di tengah-tengah. Maka akan tidak sama jika kita lipat. Tidak seperti heart di sini. Dan ada lagi segitiga sembarang. Kenapa dikatakan sembarang? Karena tidak sesuai seperti segitiga sisi sama kaki. Dan jika segitiga seperti ini, segitiga sembarang, dia tidak mempunyai garis simetri. Do not have line of symmetry. Nah, dan yang C, wah ini gambar apa teman-teman? Nah, jika kita tarik garis tengahnya, sudah pasti dia bukan simetri. Kemudian jajar genjang di sini. Nah, jika kita tarik, dia juga tidak bisa teman-teman. Sehingga tidak bisa dikatakan dengan simetri. Dan juga pada daun ini. Nah, yang ketiga, some of these letters are symmetric. Can you identify the lines of symmetry? A letter may have one more or lines of symmetry. Nah, kita lihat dari huruf-huruf di sini, apakah ada yang mempunyai garis simetri? Atau bisa dikatakan dengan garis simetri? Karena bisa dibagi menjadi dua. Kita lihat. Jika A kita tarik garis bawah, seret di tengah-tengah dan kita lipat, maka bisa membentuk simetri. E juga kita tarik tengah-tengah, maka dia juga bisa membentuk simetri. Karena jika kita lipat, dia akan sejajar. N bisa tidak ya teman-teman? N tidak bisa. And P no. These do not have lines of symmetry. K juga tidak bisa. L tidak bisa. And O ini bisa karena jika kita tarik di tengah-tengah maka dia bisa dilipat dan sama. And Y juga bisa. Nah, jadi yang tadi dia mempunyai simetri A, E, O, and Y. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian, and the next, di sini can you get to half that big egg 12? Yang di sini bisa atau rectangle sudah pasti bisa. Kemudian di sini ada layang-layang juga bisa jika kita tarik garis tengahnya. Di sini juga bisa bintang. But nah di sini tidak akan bisa dan juga bintang bulan juga tidak akan bisa. Oke. And the next, identifying lines of symmetry. Yang pertama, look at these squares and the fault lines. Which of these fault lines are lines of symmetry? Kita lihat di sini. Yang A ada square, dia dipotong atau ada fault line di tengah-tengah. Dan B ada di tengah juga tetapi dia menurun atau kita memotongnya ke samping. Yang A atas dan bawah. C juga bisa. D juga bisa. Sehingga A, B, C, D adalah lines of symmetry. But E dan F tidak bisa kita katakan dengan garis simetri. Why? Karena di sini dia tidak memotong pada
garisnya atau tidak pada garis ujungnya. Sehingga jika dipotong di sini atau di sini, dia tidak akan bisa dilipat. And so this not have lines of symmetry dan tidak bisa dikatakan dengan garis simetri. Sehingga jika kita melihat dari square di sini, A, B, C, dan D adalah beberapa contoh dari garis simetri dari square. Nah, kita lanjut lagi pada nomor 2. Does each four lines divide the rectangle below into two halves that fit actually? Are they lines of symmetry? Why? Kita lihat. Yang A, di sini ada persegi panjang yang dibagi menjadi dua. Akan ditarik garis simetrinya di tengah-tengah dengan menariknya di bagian tengahnya ke samping. Nah, kita lihat. Jika ditarik garis simetri di sini, apakah bisa dilipat? Bisa, tetapi dia tidak bisa menjadi simetri karena lipatannya dia seperti ini. Sehingga this lines not of symmetry. Apalagi yang B. B juga tidak bisa. Oke, teman-teman. Sehingga jika ada rectangle, maka kita bisa melipat garis simetrinya yaitu di tengah-tengah ke bawah dan juga di tengah-tengah atas bawah. Sehingga jika garisnya ada di sini, seret, dan juga di tengah-tengah seret, maka bisa dikatakan dengan garis simetri. Tetapi jika ke samping seperti ini, this not symmetry. Okay. Number 3, look at the figure below. Is each full line a line of symmetry? Nah, kita lihat apakah di sini bisa dikatakan dengan garis simetri ya? Kita lihat, jika dari dua garis yang dari gambar di sini kita tarik garis tengahnya, apakah dua gambar di kanan kiri ini bisa dilipat sama? Bisa, seperti ini juga. Nah, ini jika kita lipat dan ditarik garis di tengahnya, maka bisa dikatakan dengan simetri. Dan daun ini juga bisa. Dan juga di sini, karena dia jika dilipat, maka akan menjadi simetri. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Discuss with your partner. Diskusikan dengan teman-temanmu. Which of figure below are symmetry? Nah, kita lihat. Ada tidak ya gambar di bawah ini yang mempunyai garis simetri? Kita lihat. Jika ini sudah pasti tidak ada. Payung juga tidak bisa. Nah, yang C adalah segitiga sama sisi. Maka di sini bisa dilipat sehingga ada garis simetrinya. Dan bisa kita katakan dengan simetri. And D sudah jelas, ini adalah square dan mempunyai garis yaitu simetri. Bisa dikatakan dengan simetri. And E ada segi 5. Jika kita tarik garis ke bawah, maka dia bisa dilipat dan bisa membentuk sebuah simetri lipat. Dan F, dia juga bisa kita tarik ke bawah di tengah-tengah dan jika dilipat, dia mempunyai gambar simetri. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya? Apa sih simetri? Bagaimana caranya? Nah, kita simak video lagi untuk Miss Vina ya. Miss Vina contohkan bagaimana menarik garis secara simetri. Nah, teman-teman, di sini ada garis, ada sebuah persegi panjang. Nah, kita lihat dari persegi panjang di sini, apakah ada simetrinya?
Kalau simetri, kita bisa melipatnya ke bawah seperti ini dan kita ambil garisnya sehingga sama semuanya. Nah, kita buat seperti ini ya. Dan ternyata persegi panjang mempunyai simetri lipat. Dan ini dinamakan dengan garis simetri. Kemudian bisa juga dilipat ke samping seperti ini, dan kita lihat ternyata sama, sehingga juga bisa dilipat seperti ini. Dan pada garis lipatan ini dinamakan dengan garis simetri. Nah, dan jumlah simetri dari rectangle mempunyai lebih dari satu. Oke. Dan sekarang ada pada square. Di sini ada persegi. Persegi juga mempunyai simetri. Kita bisa lipat ke samping. Nah, kita lihat sama. Maka dari lipatan ini ada garis simetrinya. Dan kita juga bisa lipat ke bawah. Nah, sehingga terbentuklah garis simetrinya. Kita bisa lipat lagi. Dan dari persegi kita lipat sekali akan menjadi rectangle atau persegi panjang. Jika kita lipat lagi ke bawah, maka akan menjadi sebuah persegi lagi dengan size yang lebih kecil. Sehingga persegi ini mempunyai simetri lebih dari satu. Oke. Baik teman-teman, untuk materi hari ini sudah selesai. Dan untuk penugasannya, teman-teman mengerjakan workbook halaman 81, 82, dan 83. Jika ada yang belum dipahamin, teman-teman bisa bertanya ya kepada Miss Vina. Kita akhiri hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.